Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan, dan tepat pada hari ini kita mengerjakan ibadah puasa di hari yang pertama. Ada Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ungkapkan wa antasumu khairul lakum, wa antasumu khairul lakum, berpuasalah kamu maka itu lebih baik untuk kalian. Dan apabila kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian. Apa kebaikan yang akan kita dapatkan dari puasa yang kita kerjakan? Satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, kullu amalin ibnu adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Tiap-tiap perbuatan anak Adam lahu akan diberikan kepada dirinya, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sungguhnya ibadah puasa yang kita kerjakan li, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bih, dan kelak nanti hanya Allah yang akan mengganjarnya. Artinya di sini absolut ya. Artinya di sini tidak ada takaran-takaran tertentu bagaimana pahala-pahala orang mengerjakan ibadah puasa di hadapan Allah. Karena ibadah puasa itu merupakan ibadah mental, ibadah kejujuran. Dia bisa membohongi orang lain, tapi dia tidak bisa membohongi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia boleh saja mengatakan bahwa dirinya berpuasa di hadapan orang lain, tapi dia tidak bisa membohongi Allah, karena Allah adalah zat yang maha tahu, Allah adalah zat yang maha mengetahui segala apapun yang terjadi di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah sendiri yang mengatakan, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini peruntukan untukku, maka aku nanti kelak akan membalasnya. Wasyamu junnah, puasa itu akan menjadi perisai. Fa idza kana yasumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wala yaskhabu. Orang yang sedang berpuasa maka dilarang atau diharamkan. Apa yang diharamkan? Yarfuth, berkata-kata kotor. Wala yashab, dan juga meninggikan suaranya. Artinya orang yang sedang berpuasa tidak boleh emosional, betul-betul harus terjaga dirinya, menjaga diri dari perkataan kotor, menjaga diri daripada syahwatnya, bil khusus mengangkat suaranya hingga naik hitam, hingga terdengar dan terlihat emosinya. Dan itu dilarang bagi orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah puasa. Nah kemudian fa'in sabahu ahadun, maka apabila kalian itu dihina, kalian itu dicaci maki oleh orang lain, au qatalahu, atau diajak berkelahi, falyaqul, maka katakan saja, inni shaim, aku sedang mengerjakan puasa. Walladzina nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang memegang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau demi zat, demi Allah yang memegang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaim atyabu indallahi mirihil miski. Dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan, demi Allah ya, demi zatku yang memegang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bau mulut fami shaim, mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallahi mirihil miski, itu lebih wangi daripada minyak kasturi, lebih wangi daripada minyak misik, maksud saya. Li shaimi farhatani, li, untuk shaimi, orang-orang yang berpuasa, farhatani, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan apa itu? Kapan itu diberikan oleh Allah? Idza aftara fariha, idza, ketika aftara, mereka sedang berbuka, fariha, maka akan diberikan rasa gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih, wa idza, wa ketika, idza wa dan idza ketika, laqiya bertemu, berjumpa
dengan Allah Subhanahu wa taala, rabbahu, dengan Tuhannya, fariha, akan Allah berikan rasa gembira, bisaumih, dengan sababiyah puasa yang dia kerjakan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa orang yang mengerjakan puasa dengan betul-betul iman kepada Allah, dengan ihtisab kepada Allah, betul-betul pasrah diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sekurang-kurangnya 3 hal. Yang pertama, dia akan mendapati puasa yang dia kerjakan itu adalah menjadi junnah, menjadi perisai akan dirinya. Beberapa ulama menjelaskan bahwa perisai di sini maknanya adalah perisai antar dirinya tidak terjilat api neraka. Kemudian ada yang mengatakan Imam dalam kitab Fathul Bari, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa satu, dia akan terhalang atau terperisai dari api neraka. Yang kedua, dia akan terperisai dari peperangan, dan yang ketiga adalah dia terperisai dari dirinya agar berbuat dosa ketika dia sedang mengerjakan ibadah puasa. Dan kemudian yang kedua yang kita dapat simpulkan dari hadis ini, orang yang berpuasa mulutnya itu lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Artinya apa sih? Banyak ulama menjelaskan bahwa makna minyak lebih wangi di sini maknanya bukan berarti secara zahir, bukan secara makna bahwa orang yang berpuasa itu lantas mulutnya nanti wanginya seperti minyak wangi, tidak. Tapi makna ini adalah makna majazi atau makna kinayah, yang ini akan terjadi kelak nanti di yaumul qiyamah, kelak nanti di akhirat kelak, ya. Itu nanti semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan puasa mulutnya sampai berbau, baunya itu amat sangat indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu maknanya adalah seperti dia beribadah menggunakan minyak misik ketika ada kesunahan di waktu mau sholat Jum'ah ataupun ketika hendak mau sholat Idul Fitri. Dalam kitab Fujairah demikian dijelaskan. Dan kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga bahwa adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan kegembiraan atau 2 kegembiraan. Yang pertama, ketika dia berbuka puasa dihadirkan rasa gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika nanti bertemu dengan Tuhannya yang disebabkan karena puasanya tersebut. Kedua hal itu amat sangat menggembirakan kita. Ketika kita mulai dari fajar, kita menahan makan, menahan minum, menahan syahwat, maka ketika maghrib tiba, itu semua dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mendapatkan satu penantian yang sudah kita nanti selama 1 hari. Dan itu Allah akan hadirkan kebahagiaan di sini. Dan kemudian ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan oleh puasa kita, yang disebabkan oleh ibadah saum kita di dunia, maka itulah hakikatnya kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada orang-orang ahli puasa. Demikian, mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk lebih baik lagi dalam mengerjakan ibadah puasa. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.